Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du wa bis sanadil muttasil ila al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa duduk bersama di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Penyakit kalau ada yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita di malam hari ini berada di hadis yang ke-17 alhamdulillah. Yang mana hadis ke-17 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Ini baru ini. Dari hadis pertama sampai ke-16 ini baru kita melewati perawi yang bernama Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Kalau kita hitung dari hadis pertama sampai 16, kita udah mendengarkan biografi Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Tamim Ad-Dari. Kurang lebih 7 kayaknya. Dari hadis 1 sampai 16 kurang lebih 7 sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut di kitab ini. Karena seperti biasa setiap kita melewati perawi sahabat yang baru kita dengar, belum pernah disebutkan sebelumnya dari hadis pertama, kita akan sebutkan sedikit daripada biografi sahabat tersebut agar kita kurang lebih kita tahulah sedikit sahabat Nabi. Siapa sih orang yang berada di sekeliling Nabi? Siapa sih orang yang ada menemani hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang yang diturunkan kepada mereka wahyu? Pada saat itu kan mereka diturunkan wahyu lagi sama Allah selama masa 23 tahun. Jadi mereka bukan sembarangan orang. Mereka orang-orang pilihan. Nabi yang mengatakan Allah itu ketika memilih hati sahabat-sahabat, maka Allah pilih hati orang yang paling baik, yang paling murni, yang paling bersih. Allah pilih untuk jadi sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bukan sembarangan orang. Makanya kita sebutkan sedikit biografi mereka setiap kita melewati nama perawi sahabat yang baru. Hadis ke-17 ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Ya'la Shaddad. Namanya Shaddad bin Aus. Abahnya Aus termasuk juga sahabat. Jadi perawi ini sahabat bin sahabat. Sahabat bin sahabat. Kalau kita lihat biografi sahabat Nabi itu tidak semuanya sahabat bapaknya juga sahabat, tidak mesti.
Ada sahabat yang bapaknya kafir, naudzubillah, musyrik, tidak mau ikut sama Nabi. Ada sahabat yang ibunya kafirah, tidak mau ikut sama Nabi. Ada yang sahabat kakaknya musyrik, misalkan adiknya musyrik, ada begitu. Makanya ulama menghitung, hanya sedikit kata ulama, hanya beberapa keluarga yang dirinya sahabat, bapaknya sahabat, ibunya sahabat, saudaranya sahabat, itu nggak banyak. Salah satunya keluarga Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidah Aisyah putrinya, Sayyidah Aisyah istri Nabi. Bapaknya sahabat Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Abu Bakar punya bapak juga sahabat. Sayyidina Abu Bakar itu punya bapak juga sahabat, iman sama Nabi. Sudah tua, pas di menghadap Nabi itu udah tua, rambutnya udah putih semua. Sama Sayyidina Abu Bakar dibawa ke hadapan Nabi besar Muhammad untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, coba kau kasih tahu aku biar aku yang nyamperi. Lihat akhlaknya Nabi. Sama Sayyidina Abu Bakar dibawa abahnya, dituntun, udah putih semua rambutnya, dibawa ke ngadep Nabi untuk baiat Nabi besar Muhammad. Saking Nabi mencintai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan menghormati beliau, kata Nabi, wahai Abu Bakar, coba kau kasih tahu aku biar aku yang nyamperi, yang datang ke rumahmu untuk abahmu membaiatku. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak banyak ya dari sahabat Nabi yang sekeluarga itu sahabat iman sama Nabi besar Muhammad SAW. Ibunya Sayyidina Abu Bakar juga iman kepada Nabi. Istri Sayyidina Abu Bakar juga iman kepada Nabi. Jadi ibu Sayyidina Aisyah iman kepada Nabi. Saudari Aisyah itu semuanya iman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi makanya ulama kenapa setiap menyebutkan biografi sahabat, misalkan abahnya juga sahabat disebutkan fulan syaddad sahabat, abahnya juga sahabat, begitu. Karena tidak banyak gambaran seperti ini. Abahnya Syaddad ini meninggal di peperangan Badar. Meninggal di peperangan Uhud tahun ketiga ketika berperang bersama Nabi besar Muhammad SAW. Syaddad bin Aus dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi min fudala'is sahabah, termasuk sahabat yang punya banyak cerita atau punya kedudukan khusus di mata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulamaihim, kedudukan khusus itu apa? Termasuk ulama dari sahabat. Karena tidak semua sahabat ulama. Jadi jangan dikira sahabat itu kita gambarkan harus alim, harus hafal Al-Qur'an, harus hafal hadis Nabi. Tidak semua sahabat ulama, tidak semua sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi. Ada sahabat yang tidak meriwayatkan hadis. Kalau kita kita baca definisi siapa itu sahabat, maka kita akan paham. Sahabat itu orang yang melihat Nabi atau dilihat sama Nabi walau cuma sekali seumur hidupnya, iman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan iman. Di haji tahun terakhir Nabi sebelum beliau wafat itu berapa puluh ribu yang hadir melihat Nabi atau dilihat sama Nabi, masuk sahabat semua itu. Nah, jadi jangan kita pahami sahabat itu orang yang hafal Al-Quran, tidak. Bahkan ulama hadis itu membagi hanya beberapa sahabat yang hafal Al-Quran, hanya beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Bahkan yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi cuma 7. Nah, begitu. Nah, jadi tidak semua sahabat itu orang alim, tidak. Mereka banyak manusia biasa, bahkan banyak yang dari badui, dari orang-orang pelosok, orang-orang dusun istilahnya, yang jadi sahabat berkat melihat Nabi besar Muhammad SAW. Cuman walaupun mereka orang biasa, tidak bisa disamakan dengan ulama sehebat apapun selain sahabat Nabi. Al-Imam Imam Junaid ini alimnya luar biasa. Imam Junaid ini di zamannya Sayyidut Taifah, pemimpin daripada Sufiyah di zamannya. Apa Imam Junaid? Ada yang bertanya kepada Imam Junaid, wahai Imam Junaid, tinggi mana kedudukanmu dan kedudukan ada sahabat Nabi Muawiyah. Muawiyah ini sahabat Nabi, setelah Nabi meninggal
ada perselisihan antara dirinya dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi sahabat Nabi. Yang bertanya ini kayak apa? Kayak ingin menjelekkan sahabat. Apa kata sahabat? Kata Imam Junaid, jangankan Muawiyah. Kata Imam Junaid, debu dari kuda yang ditunggangi oleh Muawiyah itu lebih afdal daripada 70 Junaid. Jangankan satu Junaid, debu dari kuda yang ditunggangi oleh Muawiyah itu lebih afdal daripada 70 Junaid. Artinya kalau udah sahabat mau dia melakukan apa saja, jangan komentar inti, gitu. Kata Imam Junaid, tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena orang yang memandang Nabi atau dipandang oleh Nabi tidak bisa dibandingkan. Orang tersebut kedudukannya langsung otomatis tinggi. Walaupun tapi dia dipandang oleh Nabi atau dia dipandang oleh Nabi, iman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan iman, tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Walaupun dia, maaf kata, tidak paham agama, tidak hafal Al-Quran, tidak banyak hafal hadis, tetap dia orang termulia karena masuk ke kategori sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Syaddad ini terkenal dengan kealimannya, terkenal juga dengan apa? Dengan kegiatannya luar biasa beliau ini dalam beribadah. Diriwayatkan beliau itu tidak sering tidur malam. Tidak sering tidur malam. Apa? Kana idza dakhala al-firash yataqallabu ala firashi la yatihi an-naum. Beliau ini kalau udah masuk ke kamar di atas kasur, itu tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Apa yang beliau katakan? Allahumma innan nara azhabat minni naum. Ya Allah, api neraka menghilangkan rasa ngantukku, katanya. Jadi tidak bisa tidur, ngantuk itu tidak datang karena beliau terlalu fokus membayangkan api neraka. Jadi kalau kita bisa betul takut dengan api neraka seperti sahabat Syaddad, tidak berat kita bangun malam. Kenapa kita berat bangun malam? Enak-enak aja kita, apalagi musim dingin nih, lemak nanti itu. Lesu nak bangun, nak nyenggol banyu itu lesu, dingin. Kenapa? Karena kita tidak bisa membayangkan seperti yang mereka orang bayangkan. Mereka membayangkan surga, tidak bisa tidur. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf diriwayatkan tidak pernah tidur puluhan tahun. Kata beliau, gimana aku bisa tidur kalau belok ngadep ke kanan lihat surga, artinya membayangkan surga. Kalau aku ke kiri lihat neraka, tidak bisa tidur. Ketika belok ke kanan pengen ibadah, kenapa? Pengen masuk surga. Ketika belok ke kiri takut males-malesan, takut maksiat, kenapa? Lihat neraka. Nah, orang yang seperti itulah. Makanya ulama mengatakan, pertama kalau kita ingin betul-betul giat ibadah ikhlas karena Allah, kita harus muraqabah dulu. Muraqabah itu makom ngerasa diawasi terus sama Allah. Itu baru bisa insyaallah giat ibadah. Ini Syaddad. Kata beliau, ya Allah, api neraka menghilangkan rasa ngantukku, fayakum fayusalli, maka dia berdiri salat sampai subuh. Itu rutinan yang beliau lakukan, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diriwayatkan memiliki sandal Nabi besar Muhammad. Jadi beliau memiliki sendal Nabi dan beliau simpan itu sendal. Ini bukan sembarangan sendal. Sendal afdalul khalq, sendal makhluk yang paling mulia. Sendal yang pernah berada di atas sana. Kan? Nabi itu pas Isra Mi'raj, ini termasuk keutamaan Nabi yang tidak terlalu dipahami atau dimengerti oleh beberapa kelompok. Nabi itu pas Isra Mi'raj itu pakai sendalnya. Sendal beliau dari Mekah beliau pakai sampai ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis beliau naik ke langit pertama pakai sendal. Langit kedua terus sampai beliau menghadap Allah beliau pakai sendal. Sedangkan Nabi Musa ketika Allah panggil ke Jabal Tur untuk bermunajat kepada Allah, apa kata Allah? Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Di Al-Quran, wahai Musa, lepaskan sendalmu, sesungguhnya kau berada di lembah wadi yang sangat mulia, karena di situ Allah akan tajalli, Allah akan membuka hijab sehingga Musa alaihissalam bisa mendengar kalamullah al-azali al-qadim. Allah suruh lepas sendalnya.
Nabi Muhammad naik ke sana, dah Allah suruh lepas sendalnya. Itu yang dipahami oleh, dan faedah ini disebutkan oleh Imam Yusuf bin Ismail An-Namhani, ala ra'si hadzal qauli na'lu Muhammadin alat fajami'ul qauli tahta dhilalihi. Kata beliau, di atas makhluk semua ini, yang besar luar biasa ini, pernah ada sendal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak apa-apa ketika kita di hari-hari ini ada sendal, ada kepala, ada kopiah yang di atasnya ada terompa. Kadang kan ada tuh dijual kopiah yang di atasnya bordiran terompa sendal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa, pakai. Kenapa? Karena bukan di atas kepala kita saja sendal itu pernah ada, tapi di atas semua kepala, di atas semua makhluk sendal itu pernah ada. Terompa itu kan sendal Nabi besar, gambaran dari sendal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendal orang yang mulia. Jadi sendal pun bisa termuliakan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tugas membawa sendal Nabi? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kalau bawa sendal Nabi itu bukan digini, bukan pakai plastik, ditaruh sama beliau di sini. Dipeluk sama beliau. Ini sendal termulia nih, sendal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sendal ini diriwayatkan pindah, mungkin dihadiahkan sama Nabi, wallahu alam bagaimana ceritanya. Pokoknya sendal tadi berada di tangan Syaddad bin Aus. Kemudian sampai ke tangan anaknya, dijaga. Ini artinya, loh ini kan benda mati nih, la yadur wa la yanfa, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat, betul. Tapi ini benda mati bekas orang yang paling termulia. Sama sahabat itu disimpan. Ada yang punya bekas minum Nabi, diriwayatkan Ummu Sulaim, Nabi datang ke rumahnya, Nabi haus, minum dari tempat wadah minum orang dulu tuh dari kulit yang kecil itu. Ketika Ummu Sulaim tahu Nabi pernah minum di wadah itu, barusan minum di wadah itu, sama Ummu Sulaim dipotong bekas bibir Nabi. Udah jangan sampai diminum sama orang lain ini. Dipotong, disimpan. Kenapa? Ini kulit pernah menyentuh bibir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disimpan. Ada yang nyimpan rambut Nabi, Khalid bin Walid, beliau diriwayatkan di peperangan Yarmuk di malam hari, besok mau perang, beliau kerahkan semua pasukannya untuk mencari topi perangnya. Habis perang tadi, hilang topi perangnya itu. Ketemu, topi perang itu udah lama, udah jelek. Sahabat-sahabatnya heran, yang beliau pasukan yang disuruh nyari itu. Wahai Amir, wahai Panglima, ini topi udah jelek, udah rusuh, udah jelek. Kenapa dicari? Alangkah sayang dia. Dibuka sama Sayyidina Khalid bin Walid. Inti nggak tahu dalamnya ada apa. Dibuka, ternyata dalam itu ada sehelai rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Khalid, demi Allah, tidak pernah aku memasuki satu peperangan kalau aku pakai topi ini kecuali aku menang dari peperangan tersebut. Oh, ternyata itu. Sayyidina Khalid dari Nabi meninggal, beliau memimpin pasukan, ditugaskan Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah kalah. Memerangi orang yang murtad, memerangi orang yang tidak mau zakat, itu tidak pernah kalah, menang terus. Ternyata berkat apa? Berkat di topi perangnya ada rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, Ka'ab, sahabat Ka'ab, ketika masuk Islam, Ka'ab ini dulunya lidahnya itu pedas untuk Nabi, ngatai Nabi terus. Dulunya kafir. Ketika masuk Islam, dia puji Nabi dengan qasidah yang sangat luar biasa, qasidah yang terkenal dengan Banat Su'ad. Itu beliau puji. Ketika beliau puji Nabi dengan qasidah itu, padahal beliau ini darahnya udah dihalalkan sama Nabi. Kata Nabi, yang ketemu Ka'ab silahkan dibunuh. Akhirnya dia diam-diam, nutupin mukanya, masuk ke Masjid Nabawi, sampailah di hadapan Nabi. Di hadapan Nabi dia langsung minta maaf. Nabi, ada orang minta maaf, sejahat apapun dimaafkan sama Nabi. Dimaafkan sama Nabi, dia keluarkan pujian syairnya itu. Banat Su'ad, panjang lebar qasidahnya, sama Nabi dilemparkan serbannya, hadiah, syalnya. Itu sama Ka'ab dipegang, disimpan, sampai ketika Muawiyah tadi jadi Amirul Mukminin, sama Muawiyah mau dibeli dengan, istilahnya kalau sekarang mungkin dengan miliaran atau triliunan mau dibeli. Kata Ka'ab, lah tidak akan aku jual, ini berharga ini. Ini bekas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya di keturunannya akhirnya terjual juga kepada Khalifah Amirul Mukminin di Daulah Abbasiyah. Maka sama Daulah Abbasiyah dipakai untuk sultan kalau keluar di peresmian atau acara-acara yang resmi. Pakai imamahnya imamah hitam. Ternyata itu imamah
bekas serban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat jelas sekali. Dan mereka tuh tahu semua, itu imamah, itu sendal, itu bekas minum, ya, itu rambut, misalkan itu apa benda-benda Nabi itu tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Semua yakin itu. Tapi mereka tahu ini benda bekas orang yang termulia. Pasti ada ciplatannya, berkahnya pasti ada. Nah, sendal Nabi itu pada sahabat Nabi yang bernama Syaddad bin Aus. Beliau simpan tuh sendal. Sampailah sendal tersebut di zaman Al-Imam Mahdi, sendal tersebut diminta sama bukan Imam Mahdi akhir zaman, bukan. Ini Sultan Amirul Mukminin, raja pada saat itu, namanya Mahdi, abahnya Harun Ar-Rasyid, minta tuh sendal mau dibeli, tidak dikasih sama Syaddad, tidak dikasih sama anaknya, sama keturunannya tidak dikasih. Kenapa? Ini sendal termulia. Wallah alam, apakah sendal itu sekarang yang ada di Turki atau yang di museum Turki, kan ada tuh bekas sendal Nabi. Apakah itu? Wallah alam. Penisbatannya kita kurang tahu. Sahabat Syaddad bin Aus termasuk sahabat Nabi yang hijrah ke Baitul Maqdis. Jadi di Baitul Maqdis itu ada sahabat-sahabat Nabi. Baitul Maqdis itu termasuk kota yang di zaman sahabat ini yang direbut atau dibuka oleh Sayyidina Umar tanpa ada peperangan, tanpa ada pertumpahan darah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengirim sahabatnya, panglimanya yang bernama Amr bin As, ini di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sama Sayyidina Umar dikirim Amr bin As. Amr bin As ke Mesir. Ke Mesir berhasil. Kerajaan yang ada di Mesir pada saat itu kerajaannya bawahan dari Romawi, dikalahkan sama Amr bin As. Ketika Amr bin As mau masuk Palestina, pendeta yang ada di Palestina mengajukan satu syarat. Kata dia tidak perlu perang, cuma satu syarat. Ana minta yang datang ke sini Amirul Mukminin, Sayyidina Umar. Sampailah surat tersebut kepada Sayyidina Umar di Madinah. Sayyidina Umar baca, wah ini Palestina, di situ ada Baitul Maqdis. Di situ ada tempat hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang ngomong jangan Amirul Mukminin, itu nanti penipuan. Kata Sayyidina Umar, ini undangan dari Palestina istilahnya. Tetap pergi Sayyidina Umar. Betul. Ternyata ketika Sayyidina Umar sampai ke Palestina, mereka sambut Sayyidina Umar, mereka serahkan kunci Palestina kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sejak saat itulah Palestina masuk ke daulah Islam. Ini dari zaman Nabi maksudnya. Masuk ke daulah Islam, dikirim banyak sahabat hijrah ke sana. Banyak sahabat hijrah ke sana yang untuk menghidupkan negara tersebut dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Syaddad bin Aus ini. Jadi perawi hadis kita malam hari ini Abu Ya'la Syaddad bin Aus itu termasuk yang hijrah ke Palestina, Baitul Maqdis, dan beliau meninggal di Palestina di tahun 57 Hijriah kurang lebih, di zaman khilafah Muawiyah, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit biografi daripada Abu Ya'la Syaddad bin Aus, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, an Rasulillah, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Kata beliau, Nabi Muhammad bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kataba, mewajibkan al-ihsan ala kulli syai', kita untuk berbuat baik kepada segala hal. Pada hal apapun, mau ngerjakan apapun harus ada ihsan. Apa ihsan di situ? Ihsan di situ maknanya luas. Ulama mengatakan al-ihsan, termasuk arti dari ihsan adalah al-ihkam wal ikmal. Harus teliti kalau dalam mengerjakan sesuatu. Jangan tanggung-tanggung. Misalkan ada orang yang mau bisnis. Itu kalau mau bisnis jangan tanggung-tanggung bisnisnya. Itu. Ada orang yang mau bersawah. Ketika bersawah jangan nanggung-nanggung, betul-betul, serius bersawah begitu. Kenapa? Karena nanti kan manfaatnya itu semuanya kembali ke muslimin. Jelas kalau orang tadi mau mengeluarkan zakat begitu. Jadi kata Nabi besar Muhammad SAW, kalian itu kalau kerja jangan nanggung-nanggung. Nak begawi nian, nak belajar nian.
nak jadi doktornya. Kurang lebih begitu. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Itu maknanya. Ada makna kedua. Makna kedua maksudnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik di setiap hal kepada siapapun, harus berbuat baik, ihsan. Bahkan kepada orang tua yang non muslim saja itu tetap Allah wajibkan anak tadi untuk berbuat baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa ay ihsana. Sayyidah Asma bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah boleh anak beri hadiah umi ana masih musyrik, belum masuk Islam? Tak apa-apa kata Nabi. Karena ini adalah ihsan. Wabil walidaini ihsana. Itu. Kita diwajibkan. Jadi ihsan itu ada yang wajib kepada orang tua, wajib berbuat baik. Kepada sesama makhluk wajib berbuat baik, apalagi kepada orang tua kita. Walaupun dia agamanya beda dengan agama anaknya, bukan muslim dia, non muslim, tetap anak tadi wajib berbuat baik kepada orang tua tersebut. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Itu kata Nabi. Jadi di setiap hal Allah wajibkan kita untuk berbuat baik. Syariat Islam itu syariat yang baik. Tidak ada kekerasan, kecuali di beberapa gambaran ada yang namanya kekerasan. Apa yang ingin disampaikan oleh Nabi? Hadis lafaz berikutnya, nasihat berikutnya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kata Nabi, kalau kalian ingin membunuh, atau kalau itu membunuh manusia, atau ingin menyembelih hewan, binatang, membunuh manusia, bagaimana? Membunuh manusia maksudnya ketika kisos. Ketika ada si A membunuh si B, maka si A, keluarga si B berhak untuk menuntut hakim agar si A dibunuh, dipenggal, kisos. Maka kata Nabi harus dengan adab, dengan baik-baik. Kisos didirikan tetap, hukum Allah harus diterapkan. Tapi jangan misalkan, tidak boleh menggalnya itu dibelah dua, tidak boleh. Tidak boleh menggalnya itu misalkan dengan, tidak boleh dengan ditarik kepalanya dari badannya, tidak boleh. Dipenggal dengan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi dalam hukum kisos pun Islam ada ihsan di situ. Ada cara yang baik dalam menerapkan hukum kisos. Kalau bunuh binatang, maksudnya nyembelih binatang, fa ahsinul qitla. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kata Nabi, kalau kalian lagi nyembelih binatang, maka nyembelih yang baik, kata Nabi. Ada adab-adabnya nyembelih itu. Ini jarang orang tahu ini, apalagi di zaman sekarang. Ketika kurban, masya Allah, kalau kurban setiap masjid ada kurban. Banyak masjid, pasti kalau rata-rata masjid ada kurban. Tapi yang menyelenggarakan kurban, yang nyembelihnya itu diajari atau tidak adab-adab nyembelih. Penting itu. Langsung dari Nabi soalnya. Jangan kita ini kan binatang juga. Ini kan mau dimakan juga. Ini kan sapi, kambing, jadi ini onta. Nah, Nabi sendiri yang mengatakan. Apa kata Nabi? Termasuk adab untuk orang yang ingin menyembelih. Apa kata Nabi? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Pertama kata Nabi, tidak boleh nyembelih dengan lading kampak yang tidak tajam. Tidak boleh. Bayangkan, padahal mungkin kalau kita bandingkan cuma beda berapa detik, tapi beberapa detik itu dilarang sama Nabi besar Muhammad. Ketika orang nyembelih dengan pisau yang tajam dan orang nyembelih dengan pisau yang kurang tajam, mungkin bedanya beberapa detik untuk selesai penyembelihannya. Tapi beberapa detik itu dilarang sama Nabi besar Muhammad. Hati-hati kata Nabi. Kalau sebelum nyembelih, pisaunya harus tajam. Kemudian sampai di situ tidak. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuhiddus sikin bihadratid dhabihah. Jangan ngasah pisaunya itu di depan matanya. Oh Ustaz, kata perasaan binatang ini. Jangan begitu. Binatang pun ada rasa. Dilarang sama Nabi. Jadi pas mau nyembelih, najemi pisaunya, ngasahnya itu jangan di depan dia, kata Nabi, di belakangnya. Kasihan kata Nabi Muhammad SAW. Dia sebelum nyembelih, jadi jangan kau jadikan dia itu merasakan dua kematian. Nunggu mati itu kan seperti mati, istilahnya begitu. Depan dia disiapkan semua, tidak boleh kata Nabi. Tajamkan pisaunya dan jangan tajamkan di depannya. Kemudian situ aja tidak. Terus wa alla yadhbaha wahidatan bihadrati ukhra.
Kata Nabi Muhammad SAW, jangan nyembelih. Ini mungkin karena kadang tuh di satu masjid banyak nian susah ini. Kata Nabi, jangan nyembelih satu kambing di depan teman-temannya. Jangan. Jadi ruangan nyembelih itu jadikan ruangan khusus. Jauh. Jadi jangan kita nyembelih mereka melihat, itu tidak boleh. Paling tidak tutup pakai satir, pakai satir, pakai perlap, pakai apalah. Pasti bisa kalau kita usahakan untuk mengamalkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, jangan. Betul tidak sampai ke dagingnya jadi haram, tidak. Cuman ini adab dari Nabi besar Muhammad. Nabi nganjurkan ini. Nabi perintahkan ini. Kata Nabi, jangan nyembelih satu kambing di depan teman-temannya. Temannya nyinggung, habis ini giliran aku. Habis ini aku pula, kata dia. Habis ini. Jadi tidak boleh, kata Nabi. Jadi tarik satu. Dan jangan, kata Nabi, ketika menariknya itu diseret kakinya. Tak boleh. Pernah sahabat. Jadi kan mereka itu kan hidup dengan binatang ternak orang dulu itu. Jadi banyak gambaran-gambaran yang dilihat sama Nabi besar Muhammad SAW dan diluruskan sama Nabi. Ada yang nariknya itu, narik kaki, diseret, dilarang sama Nabi. Jangan, kata Nabi. Tarik talinya itu. Jadi sampai nariknya saja itu ditegur sama Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangan nyembelih di depan. Wala yajurruha ila madbahiha. Jadi jangan diseret pas mau ke tempat disembelihnya, jangan. Digiring gitu, ditarik pelan-pelan. Itu ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita luar biasa. Nabi kita ini luar biasa. Bahkan syariat kita juga luar biasa. Carilah syariat mana yang perhatian luar biasa kepada binatang. Jadi kepada binatang pun. Jadi Nabi buka nasihatnya dengan tadi, Allah itu mewajibkan untuk berbuat baik ala kulli syai, kepada siapapun. Itu makna pertama. Atau Allah mewajibkan kita ini kalau melakukan sesuatu jangan tanggung-tanggung, kata Nabi. Ini makna kedua dari kalimat innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Kemudian baru Nabi masuk ke babnya. Kalau kalian ingin menerapkan hukum qisas, terapkan, tapi dengan cara yang baik-baik. Ingin menerapkan hukum rajam, ini kalau hukum Islam diterapkan, kalau hukum Islam diterapkan. Ingin menerapkan, silakan, tapi dengan tata karmanya, dengan baik, kata Nabi Muhammad. Wa idza dzabhtum fa asinu dzibha. Kalau ingin menumpahkan darah binatang, jangan sembarangan. Tadi adab-adab yang sudah disebutkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu jadi bukan hanya perhatian kepada manusia saja, bahkan Nabi kepada binatang pun Nabi perhatian. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pernah melihat satu orang yajurru syah bi udhuniha, giring kambingnya dengan apa? Dengan jewer telinganya. Gitu. Kopingnya ditarik. Apa kata Nabi? Da udhunaha wa khud bisa lifatiha. Jangan, kata. Jangan kau geret itu, kata Nabi. Kau ambil talinya atau kau pakai buntutnya itu, kau tarik, kata Nabi. Jangan kuping, dilarang sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan binatang pun tahu tempat mengadu itu sama siapa. Diriwayatkan di kota Madinah pernah suatu hari onta ngamuk. Onta kalau ngamuk, naudzubillah, serem. Unta kalau ngamuk, wow. Dan unta itu pendendam. Unta itu, jadi jangan kita pikir binatang itu tidak ada perasaan. Unta itu pendendam. Banyak kita dengar dari guru kita di Mekah sana, guru kita yang tinggal di Badu, yang tinggal di pelosok. Unta itu pendendam. Unta itu pendendam, dan kalau dia udah cinta mati sama tuannya, dia luar biasa cintanya. Ada unta yang mati gara-gara tuannya meninggal. Guru kami cerita, pernah ada unta majikannya meninggal. Tuannya itu, yang punya meninggal. Ini unta duduk di pojok kuburan tuannya, nandak tegak sampai dia mati. Untanya setia istilahnya unta. Tapi hati-hati, unta juga pendendam. Diriwayatkan, ustaz kita cerita, temannya, usil temannya ini, unta ini paling binatang yang menjaga kehormatannya. Dia tidak mau berkembang biak melalui ibunya. Kalau binatang lain kan laju istilahnya, lah besar dikit ibunya dilantaknya, kan begitu. Unta tidak. Ketika dia sudah dewasa, dia tidak mau
berkembang biak melalui ibunya. Tak galak dia. Nah, si Badui ini tidak punya unta lain. Dia cuma punya betina unta ibunya, yang lanang anaknya. Dia pengen beranak lagi ini unta. Seharusnya caranya kan pinjem unta lain. Itu dibolehkan sama Nabi. Anak punya unta betina, Ami Ahmad punya unta lanang, minjem unta lanangnya sehari 2 hari biar unta anak hamil. Boleh. Dan itu termasuk apa, pemberian hadiah yang luar biasa dikatakan sama Nabi, manfaat yang luar biasa. Ini dia tidak. Dia punya unta perempuan, statusnya ibu, yang laki jantan itu anaknya. Akhirnya sama dia, unta jantan tadi ditutup matanya. Tutup matanya, diparak-parak inilah betina tadi. Akhirnya tergerak syahwatnya, tidak tahu itu ibunya. Kembang biak, disetubuhi istilahnya, itu perempuan. Tuh betinanya. Habis itu dibuka sama usil yang punya nih, dibuka mata, ngamuk, tak tahu nyibuknya, ngamuk. Onta itu kalau ngamuk suaranya serem. Tapi ini majikan tahu, ini unta ini dendam sama aku nih. Akhirnya namanya biasa orang nernak onta itu pasti di gurun pasir, tidurnya itu di kemah. Ini Badui ini yang punya onta nih, di depan ontanya dia pura-pura masuk ke pintu kemah itu. Dia rapi ke tempat tidurnya, taruhnya guling, tutupnya pakai selimut. Dia metu dari pintu sana. Unta ni nyingok nih. Oh, majikan aku udah masuk. Lihat, pendendam unta. Majikan aku udah masuk nih. Dia ngumpet jauh di lingo ya, unta tadi. Benar, tengah dalu gerak ini unta, anak nih. Masuk ke kemah. Setelah masuk ke kemah, ditijak habis itu tempat tidur. Pakai kaki. Habis hancur tempat tidur. Kemahnya hancur. Ngamuk di situ. Dikira dia majikannya tidur di situ. Nah, dibunuhnya. Habis itu majikannya datang dengan cengengesannya depan onta tadi, ketawa-ketawa. Marah onta tadi sampai mati di tempat. Jadi dikira dia udah melampiaskan marahnya dengan membunuh majikannya, ternyata dikerjain sama majikannya. Diusir lagi, marah dia, saking marahnya sampai mati di tempat. Ini kita dapat cerita langsung dari yang gawe teman yang ngusirin onta tersebut. Jadi onta kalau marah takut orang, serem. Di Madinah apa yang terjadi? Onta marah, semua sahabat menghindar dari onta tersebut. Sampailah kabar itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang datang. Nabi datang langsung ngerengek dia sama Nabi. Tahu ini, Jadi onta pun tahu siapa yang di depannya. Tahu yang depannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerengek dia ke Nabi, Dia bisik-bisik di kuping Nabi sambil menangis. Onta tahu tempat untuk mengadu. Sambil menangis dia bisik-bisik di kuping Nabi. Langsung habis Nabi marah. Siapa yang punya onta ini, kata Nabi? Ada sahabat muda masih, ana ya Rasulullah, dimarahi sama Nabi habis-habisan. Onta ini ngelapor tadi. Kau suruh dia begawi non-stop, tapi tidak kau unjuk makan atau makannya kurang. Makanya dia ngamuk, kata Nabi. Jadi onta pun bisa mengadu kepada Nabi dan dimarahi sama Nabi sahabat tersebut karena tidak ihsan, tidak melakukan hal yang baik kepada ontanya. Jadi dilarang sama Nabi, tidak boleh berbuat baik. Walaupun tidak berbuat baik, walaupun itu kepada binatang, kata Nabi. Dan sering Nabi melihat sahabat misalkan ngoceh di jalan, di atas kendaraannya, Nabi lewat, dimarahi sama Nabi. Kata Nabi, hati-hati, ini bukan kursi, ini bukan kursi. Sahabat dua sambil naik keledai atau naik kudanya, di jalan stop. Mereka duduk di atas kendaraannya, ngobrol lama. Nabi lewat, apa kata Nabi? Ittaqullah fi hadhil bahaim al-mu'jamah farkabuha salihah wa kuluha salihah. Kata Nabi, takwalah kalian kepada Allah dengan kendaraan ini. Jadi takwa kepada Allah itu bukan dengan sholat saja, bukan dengan puasa, sedekah saja. Kepada binatang pun kita harus bertakwa kepada Allah. Jangan mentang-mentang kita manusia semena-mena kepada binatang. Kata Nabi, jangan. Kalau kalian mau tunggangi, artinya sampai ke tujuan, selesai, turun. Jangan jadikan kursi, la tattakhidhuhal karasi. Kata Nabi, jangan kalian jadikan kendaraan kalian kursi. Larangan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi melarang sangat keras orang yang menjadikan binatang target mainannya.
atau target latihannya, tidak boleh. Berburu silahkan, diboleh sama Nabi berburu. Buru burung di hutan, pakai panah, pakai tembak, habis itu dimakan, silahkan. Bahkan ada hukumnya khusus, dibahas luas oleh syariat Islam. Tapi ini jadikan target untuk latihan misalkan. Latihan nembak, targetnya burung. Bukan untuk dimakan, untuk target latihan saja, haram, dilarang sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kita bagaimana kita terhadap binatang. Karena tadi innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Itu akhlak adab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menirunya. Kita bisa menirunya. Jadi kalau sama binatang saja kita adab, sama binatang kita akhlak, sama binatang kita baik, apalagi sama manusia. Begitu maksudnya. Sama binatang kita, kata Nabi, pernah ada satu orang tadi lama di atas kendaraannya, kata Nabi hati-hati. Mungkin dia itu lebih afdal dari dirimu. Lebih afdal dari dirimu. Kau manusia, ada maksiat, ada keteledoran, ada kelalaian, tapi dia binatang, tidak ada semua itu. Dan dia itu bertasbih, kata Nabi. Binatang itu bertasbih. Binatang itu tahu sama Allah. Sama Nabi tahu, sama Allah juga tahu. Jadi kata Nabi hati-hati, mungkin saja dia itu lebih afdal dari dirimu di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, jangan kalian mentang-mentang manusia. Kata Nabi hati-hati. Doa safar, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Kata Nabi, kalau bukan karena Allah yang menjadikan binatang itu tunduk kepada manusia, tak mungkin anak kecil bisa giring, bisa nyeret onta sebesar itu. Kan kadang tuh anak-anak kecil yang geret onta atau kuda. Ini binatang besar, tapi karena Allah tadi, subhanalladzi sakhkhara lana, maha suci Allah, zat yang menundukkan untuk kami binatang sehingga kami bisa menungganginya sampai ke tempat tujuan. Jadi itu karena Allah. Sapi besar, bayangkan bisa kita sembelih. Onta besar bisa disuruh, bisa duduk, dipukul tegak, bawa barang bisa. Kenapa? Itu semua taskhirullah, atas Allah yang memberikan mereka sifat untuk tunduk kepada manusia, sehingga mereka bisa memberi manfaat untuk kita. Wa dzallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha yakulun. Di Yasin kata Allah, kami tadlilkan, tadlil itu kami tundukkan untuk kalian wahai manusia, binatang. Dari binatang yang kami tundukkanlah kalian bisa makan, sembelih. Kalian bisa jadikan tunggangan, jadikan onta tadi kendaraan agar kalian sampai ke tempat tujuan kalian. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita meremehkan atau merendahkan binatang tersebut. Ya laitani kuntu turaba, karena orang yang ahli maksiat, orang yang zalim, nanti di hari kiamat ketika dia dihisab, dia ingin menjadi seperti binatang. Di surat An-Naba, ketika Allah menjadikan semua binatang debu, kecuali beberapa binatang yang masuk surga, itu yang lain jadi debu. Kalau yang zalim, yang ahli maksiat atau yang kafir, lemaknya jadi debu. Ya laitani kuntu turaba, ya coba be aku yang jadi debu. Artinya orang yang ahli maksiat kelak di hari kiamat pengen jadi binatang. Nah makanya kenapa kadang binatang lebih mulia dari manusia? Karena tadi binatang nanti di akhirat jadi debu, manusia disiksa sama Allah yang zalim, yang maksiat jelasnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adab-adab yang sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat kita ini komplit, jangan takut. Syariat kita ini komplit, semua ada. Etika apapun ada di syariat Nabi besar Muhammad SAW. Tinggal kita mau mengikuti atau tidak, mau meneladaninya atau tidak. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.